Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Cheng Jinwoo memandang demon aristokrat. Bangsawan iblis yang melakukan kontak mata dengannya membeku sesaat, lalu mengarahkan tombaknya ke arahnya. 039. Sebelumnya saya bertanya-tanya apakah monster juga bisa merasakan ketakutan. 039. Memang benar sekarang. Berbeda dengan saat menunjuk ke arah pasukan monster barusan, ujung tombak bangsawan iblis bergetar lemah sekarang. Sepertinya kemampuan persepsi musuh juga sangat kuat. 039. Meski begitu, saya tidak bermaksud untuk menunjukkan belas kasihan. 039. Cheng Jinwoo bergegas maju. Tombak bangsawan iblis juga menusuk pada saat yang sama. Cheng Jinwoo memiringkan kepalanya, dengan mudah menghindari serangannya. Dan itu terus berubah arah di udara dan terus menyerang Cheng Jinwoo. Antara alis, leher, dan kemudian hati. Gerakannya sehalus air yang mengalir. Namun setiap serangannya dihadang oleh Cheng Jinwoo dengan Baruka Es Dagger. Setelah serangan yang diarahkan ke jantung gagal lagi, pisau pendek itu benar-benar membelah ujung tombak. 039. 039. Melihat pistol yang terbelah menjadi dua, bangsawan iblis itu tertegun sejenak. Kemenangan dan kekalahan telah dibagi. 039. Jika itu adalah pemburu tingkat A, bahkan jika 3 atau 4 orang bergegas pada saat yang sama, mereka mungkin tidak dapat menghadapinya. 039. Seong Jinwoo memberi demon aristokrat evaluasi tinggi. Hanya saja ia memilih lawan yang salah. Cheng Jinwoo mencengkeram helmnya erat-erat dengan tangan kirinya. Terkejut, ia segera ingin menarik kepalanya keluar, tetapi kekuatan Cheng Jinwoo terlalu besar untuk bergerak. Cheng Jinwoo melepas helmnya dengan penuh semangat, berniat mengambil kepalanya. Itu tidak bisa menahan kekuatan Cheng Jinwoo, dan helmnya dengan cepat dilepas. Menabrak. Dalam sekejap, Seong Jinwoo mengangkat Baruka Es Dagger. Menyerah. Aku menyerah. Kuat. Cheng Jinwoo mengerutkan kening dan menghentikan apa yang dia lakukan. 039. Seorang wanita? Wajah yang mengintip dari helm itu jelas-jelas wajah seorang wanita. Sebenarnya Seong Jinwoo tidak terlalu peduli dengan jenis kelamin monster itu. Dan monster yang mengangkat tangannya dan berteriak minta ampun berlutut di tanah dan menundukkan kepalanya dalam-dalam saat dia menyadari bahwa dia bisa berkomunikasi. 039. 039. Memegang pedang pendek, aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Ya, maaf, kami salah, tolong ampuni hidup saya. Tidak hanya sikapnya berubah begitu cepat, tetapi dia benar-benar memohon belas kasihan sekarang? Monster memohon belas kasihan? Hah? Kuat. Melihat sosok yang terbaring di kakinya, Cheng Jinwoo memasang ekspresi tidak percaya. Karena ada monster cerdas bukanlah hal yang aneh. Tapi orang ini jelas berbeda. 039. 039. Cheng Jinwoo sedikit terdiam, jadi dia berbicara setelah berpikir sejenak. Kuat, memukul prajuritku seperti itu, dan memohon belas kasihan sekarang? Ya, kami pantas mati. Bangsawan iblis itu bersujud dengan cepat. Namun, adalah tugas keluarga kami untuk menjaga tempat ini, jadi bagi mereka yang sembarangan berburu dan membunuh setan. Tidak, kami tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apa-apa, harap dipahami. Dari sudut pandang setan, mereka memang tidak bersalah. Lagi pula, rakyat mereka sendiri yang masuk dan menyerbu secara tiba-tiba. Jadi Seong Jinwoo menanyakan pertanyaan lain padanya. Aku membunuh semua prajuritmu, apakah tidak baik memohon belas kasihan? Tugas para ksatria adalah melindungi tuan. Selama aku baik-baik saja, mereka akan sangat bahagia. Cheng Jinwoo menggosok pelipisnya, tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. 039. Apakah lebih baik mengatakan bahwa dia memiliki kulit yang tebal, atau dia terlalu optimis? 039. Bangsawan iblis diam-diam mengangkat kepalanya untuk mengamati ekspresinya. 039. Sepertinya dia akhirnya menemukan bahwa situasi saat ini semakin buruk baginya. Dia menundukkan kepalanya lagi dengan nada cemas. Selama aku bisa menyelamatkan hidupku, aku akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Cheng Jinwoo menjulurkan pinggangnya untuk sementara waktu.
Meskipun demon aristokrat sangat kuat, dia dapat dengan mudah ditundukkan oleh dirinya sendiri sekarang setelah dia melepaskan perlengkapannya. Apa yang harus kita lakukan? Pikir Cheng Jinwoo. Dia tidak memikirkan apakah akan menyelamatkan nyawanya, tetapi apakah dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada poin pengalaman dan peralatan darinya. Apa? Memang ada satu. Kartu akses lantai. Hah? Bangsawan iblis itu mengangkat kepalanya karena terkejut. Jika Anda dapat melihat taringnya yang terbuka tanpa membuka mulut, Anda akan berpikir bahwa dia adalah wanita biasa dari luar. Bisakah kamu mendapatkannya? Seong Jinwoo bertanya padanya dengan datar. Kuat? Kuat. Monster yang bertemu dengan mata Cheng Jinwoo berubah menjadi hijau dan berbaring lagi. Itu benar. Bagaimana monster itu bisa mengetahui lokasi benda itu? Kesepakatan sudah berakhir. Cheng Jinwoo mengeluarkan belati baruka yang baru saja diambil kembali dari gudang. Meskipun saya tidak tahu bagaimana monster itu memiliki kebijaksanaan, dan bahkan menggunakan ini untuk memohon belas kasihan, tetapi saya tidak bermaksud untuk melepaskan poin pengalaman. 039, Ksatria Iblis memberikan 3.000 poin pengalaman, jadi orang ini harus memiliki lebih banyak. 039. Setelah membunuh orang ini, itu mungkin menjatuhkan umpan. Pada saat ini, aku akan. Kuat, untuk apa? Kartu akses lantai. Monster yang terlihat sedang berpikir keras mengangkat kepalanya, dan kemudian dia melihat pisau pendek di tangan Cheng Jinwoo, dan dia berkeringat dingin karenanya. Bisakah kamu mendapatkan izin lantai? Kartu akses disimpan oleh keluarga kami. Selama kamu tidak membunuhku, aku akan memberimu kartu akses. Kartu akses disimpan oleh iblis? Cheng Jinwoo menyentuh dagunya. Memang, butuh banyak waktu dari lantai 80. Meskipun banyak setan telah dimusnahkan, kartu aksesnya tidak ada. Awalnya saya pikir itu karena meningkatnya kesulitan mendapatkan atau bos di tangan saya 039. Jika, seperti yang dikatakan orang ini, izin itu disimpan oleh iblis, semuanya akan masuk akal. Melihat Cheng Jinwoo, yang sedang berpikir, terdiam, bangsawan iblis yang cemas menjawab kalimat lain. Aku juga tahu di mana kartu akses untuk lantai atas. Selama kamu bisa memastikan keselamatanku dan keluarga kita, aku akan memberitahumu. Mata Cheng Jinwoo berubah. Sejujurnya, dia sedikit tergerak oleh kesepakatan ini. Untuk Seong Jinwoo yang ingin mencapai lantai atas secepat mungkin, proposal ini sangat bagus. Tetapi, 039, pertanyaannya adalah apakah saya bisa mempercayai orang ini? Cheng Jinwoo mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu demon aristokrat, meskipun dia sedikit panik. Dia tidak menghindar. Seong Jinwoo dan bangsawan iblis saling memandang satu sama lain. Tatapan pembunuh. Gunakan skill, aura pembunuh 039. Desir 1. Kekuatan menyeramkan muncul di mata Cheng Jinwoo dengan sia-sia, yang membuat bangsawan iblis itu gemetar ketakutan. Dapatkah saya mempercayai Anda? Aku tidak berbohong padamu. Ketika dia pertama kali memperoleh kekuatan dari sistem, Cheng Jinwoo mengambil keputusan. Pertukaran yang adil. Bahkan jika lawannya adalah monster, ini tidak akan berubah. Selama monster itu mau melakukan apa yang dikatakannya, begitu juga dirinya sendiri. Itu bagus. Cheng Jinwoo menyingkirkan aura pembunuhnya. Selama aku mendapatkan izin, aku akan pergi dengan tenang. Benarkah? Cheng Jinwoo mengangguk. Meskipun saya merasa kasihan dengan poin pengalaman yang dijatuhkan oleh monster yang menyimpan kartu akses, dan saya merasa kasihan dengan poin pengalaman di depan saya, tetapi waktu yang terbuang di jalan lebih berharga daripada poin pengalaman. Dari lantai 80, sudah di luar perkiraan waktu Cheng Jinwoo. Jika orang ini berani mempermainkan, itulah yang dia inginkan. Dengan cara ini, mereka dapat menyerang sebanyak yang mereka inginkan di wilayah mereka. Terima kasih. Bangsawan iblis itu segera menunjukkan kegembiraan yang nyata. Saya tidak tahu apakah itu terlalu jujur atau terlalu sederhana. Cheng Jinwoo mengeluh di dalam hatinya, dan mengajukan pertanyaan yang sudah membuatnya penasaran sejak awal. Sebelum itu, siapa kalian? Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video, PH out and bye-bye.